ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi. Ini sudah materi perkuliahan kita sebenarnya sudah kita selesaikan, tapi ada materi rangkuman dari semua mata kuliah. Saya susun dalam topik tantangan kepemimpinan pendidikan abad 21. Tujuannya di sini adalah agar setelah kita mendengar, kita memahami materi ini, kita dapat mempertimbangkan gaya kepemimpinan apa yang dapat kita terapkan dari tantangan-tantangan abad 21. Yang kedua, perilaku apa yang akan terjadi, kita mungkin sudah bisa mengantisipasi. Kondisi pendidikan kita nanti akan seperti ini. Jadi anak-anak tidak akan lepas dari aktivitas kita sebut dengan berpikir 3P, kita sebut juga dengan proses pembelajaran. Jadi prosesnya lebih penting daripada hasilnya. Kadang-kadang hasilnya bagus, tapi prosesnya tidak bagus. Kalau prosesnya bagus, hasilnya kurang bagus, itu tinggal menyempurnakan proses atau memperbaiki hasilnya. Lalu apa saja dia tantangan abad 21 itu? Di antaranya misalnya tantangan abad 21 ini, Jack Delors selaku Ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan abad 21 PBB itu menyatakan bahwa paling tidak ada 7 macam ketegangan yang terjadi pada abad 21. Dan ini menjadi ciri dan tantangan pendidikan abad 21. Tantangan ini tidak saja tantangan pendidikan secara umum, tantangan proses-proses pendidikannya, terutama adalah persoalan kepemimpinan. Dari kepemimpinan ini, kita akan lihat nanti apa saja tantangan-tantangan. Ada 7 tantangan. Pertama adalah ketegangan antara global dan lokal. Global, ketika kita bicara modernisasi, kemajuan, kita nggak bisa lepas dari yang disebut dengan global. Tapi persoalan lokal itu harus terangkat secara global. Tapi persoalan global harus diterima secara lokal. Yang kedua, ketegangan antara universal dan individual. Antara orang banyak, antara yang umum dengan orang berkualitas. Secara individu, mungkin kita juga punya pemikiran tertentu, tapi belum tentu itu diterima oleh orang banyak. Hal-hal yang diterima oleh orang banyak juga kita secara individu belum tentu bisa menerima. Ini persoalan yang akan terjadi masa depan. Yang ketiga, ketegangan antara tradisi dan kemodernan. Tradisi kita akan terus terkikis kalau kita nggak mampu mengubah. Tapi tradisi ini akan semakin baik bila kita mampu menggabungkannya dengan hal-hal yang bersifat kemodernan. Bisa kita mancing ikan dapat satu-satu, ya kan? Orang sudah pakai jaring besar. Kita pakai jaring besar, tapi kita pakai tarik dengan tangan. Tapi orang lain dia sudah pakai sampel, dia sudah pakai mesin. Kita sekali angkat 1 ton, mereka sekali angkat 10 ton. Kapal kita mungkin kapasitasnya 4 ton sampai 20 ton. Mereka kapasitas kapal mereka sudah menampal gelombang besar. Itu yang akan terjadi masalah. Yang keempat, ketegangan antara pertumbuhan jangka panjang dengan jangka pendek. Hari ini kita ingin apa? Apakah itu akan runut ke masa akan datang? Lalu keinginan yang akan datang itu bisa berguna. Seperti kita membangun jalan tol, berguna nggak pada masa akan datang? Atau hanya berguna hari ini? Orang berpikir sekarang ini repot kita. Banyak orang berpikir praktis. Yang penting hari ini dia dapat. Misalnya ketika pilkada, yang penting dia dapat duit dulu, misalnya 100.000, dipilih lah. Akhir dapatnya sangat berbahaya. Yang kelima, kompetisi
ketegangan antara kompetisi dengan kesamaan kesempatan guru dan siswa yang disebut dengan laissez-faire. Jadi kepemimpinan yang paling tepat mungkin nanti Bapak Ibu bisa pikirkan, salah satu di antaranya itu adalah kepemimpinan situasional. Artinya apa? Sangat tergantung pada situasi. Dalam menghadapi tantangan kepemimpinan abad 21, UNESCO mengembangkan visi sebagai berikut. Dari masyarakat lokal menuju pada masyarakat dunia. Sekarang orang bisa kerja di Singapura, di Eropa, sementara dia ada di pondok kecil di sebuah kampung di Pulau Jawa. Ada kan? Orang bisa komunikasi dengan orang lain tanpa dia pandai bahasa orang yang tidak ada model kepemimpinan yang bisa bertahan dari A sampai Z. Dalam situasi mungkin ada saatnya kita harus otoriter, ada saatnya kita harus demokratis, ada saatnya memang kita sebagai kepala sekolah harus bisa bergaul. Apa komentar Bapak Ibu dengan gambar ini? Silakan. Rasa ingin tahu anak terhadap objek apa yang ada di depannya. Ya, yang lain mungkin. Ya. Slide ini memberikan informasi kepada kita, ini memberikan tantangan kepada anak untuk berpikir kritis. Baik. Jadi komentar Bapak Ibu, ya, saya minta tanggapan berkaitan tantangan kepemimpinan pendidikan abad 21. Tapi tolong singgung dia dengan kaitan dengan abad 21. Oke. Silakan, mungkin kita minta berikut Pak Bir, silakan Pak Bir. Apa komentar Bapak dengan gambar ini berkaitan dengan tantangan kepemimpinan pendidikan abad 21? Kalau dilihat dari gambar itu, rasa ingin tahu anak itu sangat kuat dan berpikir secara kritis, itu aja Pak. Ya, bila Ibu Leo sebagai kepala sekolah, apa komentar Ibu? Bila ini murid Ibu, lihat murid itu di labor, heboh apa kesannya? Berarti sebagai kepala sekolah saya harus menyiapkan guru-guru saya supaya terampil, meningkatkan profesionalitasnya sehingga menghadapi siswa yang sudah zaman teknologi ini. Jadi guru memang harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, terakhir saya ingin minta kesimpulan dari Ibu. Apa kesimpulan Ibu dengan setelah kita membahas, saya menceritakan tentang tantangan kepemimpinan pendidikan abad 21. Bagi saya, rebutlah peluang. Siapa bisa coba menyimpulkan dari mana ini? Dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Apa bentuk kohesi? Kekuatan sosial, ikatan-ikatan sosial. Kita menuju ke ikatan-ikatan demokrasi yang lebih luas. Bagaimana kita bisa menerima keputusan-keputusan secara nasional pada masyarakat daerah, masyarakat lokal, dan rumah tangga. Kita boleh berbeda pilihan dalam politik misalnya, dalam mengangkat seorang pimpinan, tapi setelah orang itu terpilih, kita harus tunduk dan patuh. Itu yang disebut dengan demokrasi kontemporer. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Jangan semakin tinggi pendapatan seseorang, dia semakin sombong. Sombong dalam pendapatan itu dalam konteks agama kita. Oh, tentang dia kaya, dia selalu bersedekah. Dia kalau dia, oh saya 10 juta. Itu juga kesombongan, bukan ke apa nama dalam Islam itu Pak? Bukan keikhlasan itu kan? Atau bukan ketaatan gitu ya? Tapi sudah muncul kesombongan dalam agama disebutkan riya. Ya. Oke. Ini yang akan terjadi. Jadi menghadapi abad ke-21. Ini sangat berpengaruh dalam konteks pendidikan yang kita sebut salah satunya adalah kepemimpinan. Oke. Walaupun kita harus bisa hidup bersama, tapi kita harus tahu dengan diri kita sendiri.
istilahnya kalau kita lihat anak-anak kita sekarang ini, dia bergaul dengan orang lain, dia menghargai konteks hidup bersama ini, tapi jangan lupa balik ke rumah. Karena anak muda kan kadang-kadang lupa di balik ke rumah. Belajar untuk berbuat. Kita belajar ini bukan sekedar aku, tapi juga bisa berbuat. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita tidak bisa berbuat. Itu yang saya katakan. Kita paham, mengerti sesuatu, kita melakukan banyak hal, tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita menyenangi seseorang, tapi kita tidak tahu arti senang pada seseorang. Cinta sama suaminya, tapi tidak tahu mana cinta itu apa. Cintanya, sayangnya, apa sayang nggak tahu gitu kan? Oke, ini sebenarnya ini ada 6, tapi yang dirujuk Indonesia terdepan. Lalu bagaimana kondisi pendidikan kita masa depan sehingga seorang kepemimpinan itu harus berfokus pada pembentukan potensi unggul setiap peserta didik. Kepala sekolah harus mengajak guru berpikir bagaimana potensi unggul anak didiknya. Tentu kepala sekolah yang berpikir bagaimana guru-gurunya bisa berkembang. Guru memikirkan bagaimana anak. Kemudian kedua, keseimbangan beragam kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, kinestetik dan sebagainya. Bila tidak seimbang antara intelektual dengan sosial, ini juga masalah. Tidak seimbang antara spiritual dengan emosional juga ada masalah. Bagaimana orang semakin dia belajar, semakin dia tahu, semakin bisa dia menyeimbang. Mengajarkan life skill. Apapun perkuliahan, apapun yang kita ajarkan pada anak, apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin pada guru dan yang dilakukan guru pada anak, prinsip akhirnya adalah keterampilan untuk hidup. Bagaimana orang punya kemampuan? Yang keempat, sistem penilaiannya berbasis portofolio dari hasil karya siswa. Jadi seorang pemimpin kepala sekolah mengajak guru-guru jangan menilai hasil pelajaran, tapi proses. Di proses itu yang ada yang dengan portofolio dan macam-macam. Alhamdulillah, Menteri juga hari ini sudah mulai melakukan penilaian itu dengan penilaian tertinggi itu proyek yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah partisipasi. Dan di partisipasi itu dalam kuliah kita ini Bapak-bapak adik, penilaian akhir saya itu yang tertinggi pada lebih 50% atau 55% itu gabungan dari partisipasi dengan proyek. Tugas, MIT, UAS itu rendah. Jadi tugas, MIT, UAS itu sekitar 45%. Absensi 10%. Jadi 55% adalah proyek dan partisipasi. Partisipasi ini bukan artinya rajin bertanya, ini bukan hanya itu, tapi dalam melakukan sesuatu kita. Jadi dan kemudian yang kelima, pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan praktis di alam. Proses pendidikan, jadi seorang pemimpin pendidikan dia harus memikirkan hal-hal seperti ini. Berikut lagi barangkali adalah strategi pengembangan pendidikan era global. Ya, untuk membekali jati pergeseran orientasi. Ya. Bagaimana orang-orang peran pemerintah itu bukan sebagai penggerak, tapi penentu. Jadi dan bukan penguasa, tapi pemerintah itu hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator. Jadi dalam konteks pendidikan yang akan datang itu strategi pengembangan pendidikan di era global, seorang kepala sekolah harus paham bahwa bukan lagi berpijak pada perintah-perintah, tapi bagaimana dengan yang sifatnya kebersamaan. Oke.
Nah, model pendidikan abad 21 kita udah paham ini, udah sering. Ya, life skill, kemudian core subjeknya dan sebagainya. Kemudian ini apa life skill? Kepemimpinan. Dia punya etika, dia punya tanggung jawab, dia punya berkemampuan untuk beradaptasi, dia produktif, dia tanggung jawab secara individu. Nah, keterampilannya itu personal, arah atau tujuan hidupnya pribadi, kemudian dia punya tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, grup ini tentang materi pendidikan abad 21 itu global awareness, ya, itu kesadaran global. Kemudian keterampilan dalam keuangan, masuk kewirausahaan, pemikiran utuh untuk kepentingan umum, dan kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan. Artinya seorang pemimpin dan juga guru dia harus berpikir secara ekonomi, bagaimana meningkatkan ekonomi pada masa akan datang. Yang lain berikutnya lagi adalah keterampilan berpikir dan belajar. Bagaimana seorang guru itu harus mampu mengajarkan anak berpikir kritis, tapi seorang kepala sekolah juga harus mampu mengajarkan guru untuk bisa berpikir kritis. Kreativitas, keterampilan inovasi. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan tentang kreativitas, itu harus diimbangkan dengan inovasi. Tidak ada makna kreativitas itu bila tidak ada inovasi. Kemudian keterampilan komunikasi dan informasi. Sudah saya sampaikan di awal ya, keterampilan untuk berkolaborasi, pendidikan kontekstual, keterampilan informasi dan media. Ini hal-hal yang sangat penting. Kemudian apalagi dalam abad 21 seorang pemimpin harus paham informasi dan teknologi. Jadi pemikiran kritis dan keterampilan itu harus mampu mencari solusi. Kreativitas dan keterampilan inovasi itu menjadi hal yang sangat penting. Keterampilan komunikasi juga menjadi sangat penting. Keterampilan untuk berkolaborasi sama yang kata tadi. Kemudian perubahan dalam pendidikan. Apa perubahan yang terjadi dalam pendidikan kita? Pendidik tidak lagi memberikan informasi dalam bentuk ceramah dan buku teks, tapi pendidikan akan berperan sebagai fasilitator, tutor, dan sekaligus pembelajar. Makna pembelajarnya harus kita paham. Pembelajar itu, tugas guru adalah membuat orang mau dan suka belajar. Tugas kepala sekolah membuat guru mau dan suka mengajar. Maka itu seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, dia harus mampu mengajarkan diri dia. Di saat yang akan datang ini, peserta didik tidak perlu lagi menjadi pengingat fakta-fakta dan prinsip, tapi akan berperan sebagai riset, ya, problem solver, dan membuat strategi, dan termasuk membuat keputusan. Materi pendidikan kita akan datang itu harus bisa merangkum materi teknologi informasi, berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan globalisasi, dan berkaitan dengan multidisiplin dan keterampilan berpikir dan kemampuan melihat dari beragam perspektif. Jadi everybody is the architect of his own. Nah, setiap orang adalah arsitek masa depannya. Saya pikir sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Kita silakan, mungkin siapa? Izin Pak, mengomentari ya ataupun mengkritik juga. Selamat lama, malam. Terutama ini kan kita buat video nih Pak ya. Nah, kemudian dalam video ini kita akan berharap dalam pembelajaran ini kan interaktif. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran itu Bapak tidak monoton ya, dalam menyampaikan materi itu tadi. Itu harapan saya pribadi ya. Artinya apa?
alangkah baiknya tadi pas Bapak dalam slide itu ada rasanya yang perlu kita diskusikan. Nah, bisa kita diskusikan di tengah Bapak menyampaikan materi tadi. Nah, karena dalam hal ini kita akan melihat seakan-akan terjadi teacher center. Bapak ada menyampaikan materi, baru diberikan kesempatan untuk kita bertanya jawab. Mungkin gitu setting Bapak, mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin pertemuan kita hari ini sebagai materi bagian dari rangkuman materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan materi ini, cerita saya tadi dan komentar-komentar kita dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.